Halo Sobat PPSI Unisma, kembali lagi dengan saya Muhammad Hafiz Akbar Dan saya Fahri Hidayatullah. dalam podcast kita kali ini yaitu Golda, golongan pria tidak bercerita. Oke, Mas Fahri, kita di sini akan membahas dua buah karya sastra, yaitu berupa novel karya dari Sapardi Djoko Damono dan Pramudia Anantatur yang berjudul Hujan Bulan Juni. dan Anak Semua Bangsa. Oke, kita akan sedikit membahas, sedikit mengkulik tentang dua buah karya sastra ini ya Mas Fahri. Iya Bu, betul sekali. Oke, untuk itu saya sedikit kepo ini Mas tentang novel Hujan Bulan Juni karyanya Sapardi Djoko Damono. Oke, untuk itu Mas Fahril bisa sedikit menceritakan ini Mas kepada pemirsa yang ada di rumah dan juga kepada saya khususnya, apa sih yang membuat istimewa di buku Hujan Bulan Juni ini Mas? Sebenarnya novel Hujan Bulan Juni ini sederhana Mas Hafiz, yaitu kisah cinta antara seorang dan pria yang terhalang berbagai ketidaksesuaian begitu. Ya, terutama yaitu perbedaan keyakinan. Tetapi yang menarik dari buku Hujan Bulan Juni ini, Eyang Sapardi itu mengemasnya dalam bahasa yang penuh nuansa gitu. Jadi setiap kata dalam novel ini adalah sebuah puisi gitu Mas Hafiz. Oke, berarti Eyang Sapardi ini menuliskan novel Hujan Bulan Juni ini seakan-akan setiap baitnya itu adalah puisi yang beruntaian saling sambung menyambung. Ya, betul sekali. Oke, Mas Fahril. Nah, selanjutnya ini ya Mas Fahril. Kita itu ketika membaca sesuatu atau mengetahui sesuatu itu akan tumbuh suatu rasa cinta. Nah, kalau boleh tahu ini Mas Fahril, Mas Fahril ini apa sih yang buat Mas Fahril begitu jatuh cinta kepada novel karya Eyang Sapardi ini? Mungkin yang membuat saya jatuh cinta dengan Hujan di Bulan Juni ini yaitu bagaimana Eyang Sapardi itu menggambarkan cinta itu bukan hanya sebagai perasaan begitu, atau sebagai sesuatu yang sangat manusiawi begitu. Nah, ketika kita membaca buku novel Hujan Bulan Juni, kita itu tidak hanya dibawa masuk ke dalam pemeran utama begitu Mas Hafiz, tetapi kita masuk ke dalam pertanyaan-pertanyaan yang mendalam gitu. Misalnya bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana kita saling memahami, bagaimana kita saling menghargai perbedaan ras, suku, budaya gitu Mas Hafiz. Tetapi yang paling khas dari karya Eyang Sapardi ini adalah yaitu cara memandang atau menggambarkan hujan itu tidak hanya sebagai fenomena alam begitu, tetapi sebagai simbol gitu, yaitu misalnya kerinduan atau kesedihan gitu Mas Hafiz. Oke, berarti kita ketika membaca buku novel Hujan Bulan Juni karya Eyang Sapardi Djoko Damono ini, kita akan seolah-olah perasaan ataupun emosional kita ini digugah untuk ikut merasakan apa yang terjadi dalam buku novel ini ya Mas. Oke, selanjutnya ini Mas, kalau saya boleh tahu ini ya Mas ya, bagian apa sih yang menjadi favorit di dalam buku novel Hujan Bulan Juni ini? Mungkin ada bagian favorit untuk Mas Fahri sendiri? Ada yang menjadi favorit saya yaitu puisi Mas Hafiz ya, dari Eyang Sapardi itu yang judulnya kalau nggak salah itu Aku Ingin, yang bunyinya itu gini: aku ingin mencintaimu dengan sederhana, yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, yang tak sempat diucapkan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Gitu. Mungkin menurut Eyang Sapardi ini adalah ingin mencintai dengan sederhana, tapi ia tidak menjelaskan secara jelas begitu. Seperti apa ya? Bagaimana kayu menjadikannya abu oleh api tanpa suara, bagaimana awan menyampaikan tanpa isyarat kepada hujan begitu Mas Hafiz. Oke, jadi dalam puisi ini kita seolah-olah digugah bagaimana suatu cinta itu bergerak tanpa harus
memiliki, bergerak bagaimana kita memahami cinta itu hakikatnya seperti apa. Wah, cukup menarik di sini. Saya menjadi sedikit kepo ini Mas. Mungkin suatu saat nanti ataupun beberapa hari ke depan, mungkin buku Hujan Bulan Juni ini menjadi suatu rekomendasi lah untuk para pemirsa di rumah membaca novel Hujan Bulan Juni karya Eyang Sapardi Djaka Damono ini. Nah, untuk mempersingkat waktu, Mas Hafiz, mungkin kita bahas buku yang selanjutnya, yaitu buku Anak Semua Bangsa dari karya Pramudia Anantatur ya Mas Hafiz ya. Oke. Ini salah satu buku favorit saya ini Mas. Karena ya saya akan sedikit membuka kepada para pemirsa di rumah bagaimana sih buku Anak Semua Bangsa ini. Mungkin sebelum kita masuk ke pembahasan novel ini, mungkin Mas Hafiz mungkin bisa jelaskan sih siapa sih Pramudia Anantatur ini? Oke, mungkin para pemirsa di rumah sudah sering mendengar sastrawan yang bernama Pramudia Anantatur. Tapi mungkin ada yang belum mengetahui siapa sih itu. Di sini Pramudia Anantatur ini adalah seorang sastrawan yang terkenal di Indonesia. Juga beliau ini dikenal dengan gaya penulisannya yang nasionalis dan penuh perjuangan di dalamnya Mas. Bagaimana seorang Pramudia Anantatur ketika diasingkan ke Pulau Buru, yaitu bertempat di Pulau Maluku. Nah, disitulah Pram itu menulis banyak karya-karya sastranya. Yang salah satunya itu Anak Semua Bangsa ini Mas. Jadi beliau itu diasingkan ke Pulau Buru dikarenakan permasalahan politik yang terjadi di Indonesia pada saat itu Mas. Jadi beliau ini merupakan suatu anggota dari suatu partai dulu, yaitu beliau ini masuk ke dalam komunitas ataupun kelompok yang bernama Lakra. Jadi kelompok itu dianggap sebagai kelompok yang sangat bertentangan lah dengan Indonesia pada saat itu Mas. Jadi beliau diasingkanlah ke Pulau Buru pada saat itu. Oh, jadi Anak Semua Bangsa ini menceritakan tentang perjalanan Mingke ya Mas Hafiz ya? Iya. Untuk mengenal bangsanya sendiri atau melawan perjuangan kolonialisme Belanda ya? Ya, untuk selanjutnya Mas Hafiz mungkin bisa ceritakan tentang apa sih novel Anak Semua Bangsa ini? Oke, di sini saya akan sedikit menjelaskan kepada pemirsa di rumah tentang apa sih novel karya Anak Semua Bangsa ini. Oke, karya Anak Semua Bangsa ini menceritakan tentang kisah adat Indonesia pada saat masa penjajahan kolonialisme Belanda zaman dahulu, yang diperankan oleh, ada peran yang bernama ini Mas, yang namanya itu Mingke. Mingke ini seorang anak pribumi, namun dia ini lama hidup di Eropa. Jadi ketika balik pulang ke tanah kelahirannya sendiri, dia itu mulai merasa iba, mulai merasakan perasaan empati kepada negaranya sendiri, di mana negara Indonesia saat itu dijajah habis-habisan oleh Belanda pada saat itu, tentang politik, tentang ekonomi, dan banyak lagi Mas. Jadi Indonesia pada saat itu benar-benar diambang di bawah kekuasaan penjajah Belanda Mas. Wah, sangat bagus sekali ceritanya Mas Hafiz ya. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Mas Hafiz. Selama Mas Hafiz membaca karya Pramudia Anantatur, bagaimana sih tanggapan Mas Hafiz tentang penulisan karya Pram ini? Oke, menurut saya ini ya Mas ya, gaya penulisan Pramudia Anantatur sendiri ini seakan-akan kita itu dibawa ke masa penjajahan kolonialisme Belanda pada saat itu. Padahal kita yang hidup di tahun 2025 saat ini, itu ketika membaca novel karya Mas Pram ini, kita akan seolah-olah terbawa dan memaksa otak kita itu untuk terus menghayalkan apa yang dituliskan oleh Pramudia Anantatur di dalam bukunya itu. Jadi perasaan emosional kita itu seakan-akan dipaksa untuk
mengikuti setiap kisah yang ada di buku Anak Semua Bangsa ini, Mas. Jadi penulisannya begitu detail dan pemilihan kata yang begitu kompleks dan bermacam-macam. Jadi itu yang membuat kita itu sebagai pembaca itu begitu tergiur, begitu merasa kecanduan untuk terus mengikuti buku-buku karyanya Pramudia Anantatur ini. Wah, bagus sekali Mas Hafiz ya. Oke, nah itu dia pemirsa episode kita kali ini. Ya, mungkin dari pemirsa ini Mas yang ada di rumah mungkin ingin meminta ataupun menyampaikan suatu kritikan ataupun permintaan, Mas bisa spoiler tentang buku karya ini, silahkan. Di mana Mas? Kolom komentar. Kolom komentar. Oke, Mas Fahril. Mungkin Mas Fahril ini kan sebagai anak sastra Indonesia sudah biasa lah dengan sastra. Saya di sini ingin sedikit memaksa kepada Mas Fahril ini, ataupun janganlah Mas ya, meminta saja Mas, meminta sebuah pantun Mas untuk podcast kita pada hari ini Mas. Apa ya? Mungkin sedikit pantun dari saya. Nonton TV minumnya kelapa. Bilang apa Mas? Bilang apa Mas? Cakep. Oh, cakep. Oke, kita ulang Mas. Oke. Nonton TV minumnya kelapa. Cakep. Belinya dari janda. Janda. Cakep, janda, kalau janda cakep Mas. Cakep. Sampai jumpa di episode terbaru Golda. Golongan pria tidak bercerita.